Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di materi video pembelajaran metode numerik bersama saya Raihan Mahdi. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode lelaran titik tetap yang merupakan metode terbuka. Setelah sebelumnya kita sudah menjelaskan metode biseksi dan juga logaritma falsi dalam metode tertutup, ya. Dan di situ juga nanti akan ada soal pembahasan mengenai lelaran titik tetap ini. Nah, oleh karena itu teman-teman silakan simak videonya ya. Kita mulai dari slide yang pertama. Nah, inilah soal yang akan kita jelaskan pada video kali ini. Nah, yaitu menentukan akar persamaan dari fungsi X sama dengan 2X kuadrat ditambah 3X dikurang 4 dengan menggunakan metode lelaran titik tetap dan skala toleransinya yaitu 0,000001. Nah, karena ini merupakan metode terbuka, ya, kita akan menentukan persamaannya itu pakai 3 cara, ya. Langkah yang pertama, kita akan mencari 3 persamaan terlebih dahulu. Nah, persamaan yang pertama ini kita masukkan saja rumus seperti ini ya. Untuk nilai 3x kurang 4 ini kita pindah luas ya, sehingga posisinya bertukar seperti ini ya. Jadinya 2x kuadrat sama dengan 4 kurang 3x ya. Nilai 4 ini dipindahkan ke belakang ya, karena dia positif. Kemudian dikurang dengan 3x ya. 3x ini berarti negatif ya. Untuk yang x kuadrat ini ya, 2x kuadrat, angka 2-nya kita masukkan ke rumus persamaan 4 kurang 3x. Maka hasil yang didapatkan adalah x kuadrat sama dengan 4 dikurang 3x per 2. Nah, nih, nilai 2-nya jadi dipindahkan dari x kuadrat ya, sehingga dapat di situ. Nah, karena dia x kuadrat, maka kita akan mengubahnya ke dalam bentuk akar ya. Maka nilai x sama dengan akar 4 dikurang 3x per 2, sehingga nilai gx-nya sama dengan akar 4 dikurang 3x per 2. Nah, itulah tadi persamaan yang pertama. Nah, untuk persamaan yang kedua ya, kita akan mencari nilai 2x kuadrat ya. Nah, modelnya seperti ini ya. Ini kita masukkan rumusnya menjadi x dalam kurung 2x tambah 3 dikurang 4 sama dengan 0 ya. X ini apabila kita kalikan dengan angka yang di dalam kurung ini, hasilnya sama dengan yang di atas. Ke atas ini ya. Ini x dikali 2x, ini hasilnya 2x kuadrat, sedangkan x kali 3 hasilnya 3x ya. Jadi ini sama ya, sama dengan yang di atas ya. Kita pindah luas ya, x-nya di depan ya. Setelah itu kita ubah lagi ya, x dalam kurung 2x tambah 3 sama dengan 4 ya. Nah, pindah luas lagi jadi positif 4-nya ya. Dan setelah itu kita ubah persamaan ya menjadi x sama dengan 4 per 2x tambah 3 dalam kurung ya. Nilai 4 ini kita pindahkan menjadi bentuk pecahan ya. Ini bentuk pecahan. Maka hasil yang didapat nilai gx-nya sama dengan 4 per dalam kurung 2x ditambah 3. Kita lanjut ke persamaan yang ketiga, di mana persamaan ketiga ini kita akan mengambilnya dari nilai 3x.
Nah, untuk nilai 2x kuadrat ini kita pindahkan ke depan lalu dikurang dengan 4. Maka jadinya 3x sama dengan 2x kuadrat dikurang 4. Nah, nilai x-nya ini kita pindah luarkan lagi dan nilai 3-nya kita masukkan ke dalam bentuk pecahan. Sehingga nilai x sama dengan min 2x kuadrat ditambah 4 per 3. Maka untuk nilai gx yang ketiga sama dengan min 2x kuadrat ditambah 4 per 3. Nah, inilah tadi 3 persamaan dari fungsi-fungsi tersebut. Nah, selanjutnya kita akan menentukan apakah persamaan itu divergen atau konvergen dengan cara menggunakan teorema turunan. Nah, untuk kondisinya, jika 0 kurang dari G aksen X kurang dari 1, maka persamaan tersebut merupakan konvergen monoton. Untuk yang kedua, jika min 1 kurang dari G aksen X kurang dari 0, maka disebut konvergen berosilasi. Untuk yang ketiga, jika G aksen X lebih dari 1, maka disebut divergen monoton. Dan yang keempat, jika G aksen X kurang dari 1, maka disebut divergen berosilasi. Nah, kita akan mencari persamaan dan menentukan apakah itu divergen atau non-vergen. Nah, untuk persamaan yang pertama yaitu tadi Gx ya sama dengan akar 4 kurang 3x per 2. Nah, untuk model yang akan kita gunakan seperti ini. G aksen X sama dengan D per DG, F G dikali D per DX kali G. Sedangkan untuk nilai G-nya ini merupakan nilai 4 kurang 3x per 2. Ya. Sehingga nilai G aksen X-nya sama dengan D per DG akar G. Kenapa akar G? Karena di atas tadi ini ada akar, kita masukkan rumusnya ke dalam akar G ini. Lalu D per DX 4 kurang 3x per 2 ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, G aksen X sama dengan 1 per 2 akar G ya. Nah, tadi yang ini kan bentuk pecahan. Nah, kita ubah dia ke persamaan pecahan 1 per 2 akar G ya, dikali dalam kurung 1 per 2. Nah, ini yang nilai G ya. Lalu D per DX dalam kurung 4 kurang 3x. Nah, maka hasilnya seperti ini. G aksen X sama dengan 1 per 2 akar G dalam kurung 1 per 2 D per DX dalam kurung 4 dan D per DX dalam kurung min 3x ya. Karena yang tadi untuk nilai 4 kurang 3x ini kita turunkan, kita masukkan ke masing-masing turunan ini ya. D per DX dalam kurung 4. Nah, sedangkan D per DX dalam kurung min 3x ya. Jadi ini kita masukkan ke rumus turunan. Nilai G aksen X ini berubah menjadi 1 per 2 akar G dalam kurung 1 per 2 kali min 3 ya. Nilai 4 ini ya dicoretnya karena tadi nilai 4 dibagi 2 dengan bagi 2 ini habis ya. Sehingga yang tadi nilai G aksen X nya 1 per 2 akar G dalam kurung 1 per 2 kali min 3. Nah, selanjutnya masukkan nilai G.
nilai G yang tadi kita sudah dapatkan. Nah, kita masukkan dia ke dalam rumus G aksen X sama dengan 1/2 akar G. Nah, akar G nya tadi yang ini ya, nilai G nya 4 kurang 3x/2 dalam kurung 1/2 kali min 3. Nah, maka hasilnya menjadi G aksen X sama dengan 1/2 akar 4 kurang 3x per akar 2 dalam kurung 1/2 dikali min 3. Lalu posisinya berubah menjadi seperti ini, sehingga menjadi G aksen X sama dengan akar 2. Nah, akar 2 ini kita pindahkan ke atas kan ya. Akar 2/2 dalam kurung 4/3x ya. Maka hasil yang kita dapatkan yaitu G aksen X sama dengan min 3 akar 2 per 4 akar 4 kurang 3x ya. Nah, itulah tadi nilai G aksen X untuk persamaan yang pertama. Kemudian kita akan mencari nilai X ini, misalkan nilai X nya itu sama dengan 0. Nah, kita ganti fungsi X ini menjadi 0. Kita masukkan nilai 0 ke dalam X. Nah, min 3 akar 2 per 4 akar 4 kurang 3 kali 0. Nah, karena yang di bawah ini kan 0, maka ini habis ya. Nah, sehingga hasilnya min 3 akar 2 per 4 akar 4. Nah, kan 3 kali 0 kan 0, maka nilainya tetap 4 akar 4. Nah, sehingga hasilnya menjadi min 3 akar 2 per 8 sama dengan min 0,53033. Oke. Nah, lalu misalkan kalau X nya kita masukkan 1, nah kita ganti dia menjadi 1, hingga nilainya menjadi min 3 akar 2 per 4 akar 4 kurang 3. Nah, hasilnya adalah min 3 akar 2 per 4 akar 1 sama dengan min 3 akar 2 per 4. Dan hasilnya menjadi min 1,06066. Nah, dari hasil yang kita dapatkan tadi ya, tadi kalau X-nya 0 itu min 0,5 sekian, sedangkan untuk yang X sama dengan 1 itu min 1,06. Berarti ini disebut konvergen berosilasi karena min 1 kurang dari G aksen X ya. Nah, buktinya ada pada nilai ini ya. Ini lanjut ke persamaan yang kedua. Persamaan kedua tadi kita dapatkan nilainya Gx sama dengan 4 per dalam kurung 2x tambah 3. Kita akan mencari nilai G aksen X menggunakan rumus seperti ini. U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. Sehingga yang nilai U-nya ini adalah 4 dan V-nya yaitu 2x tambah 3. Nilai U aksen itu sama dengan 0 dan V aksen sama dengan 2. Sehingga nilai G aksen X-nya menjadi seperti ini. 0 kali 2x tambah 3 dikurang 4 kali 2 per 2x tambah 3 kuadrat. Nah, dan hasil yang didapatkan ya, G aksen X-nya sama dengan min 8 per 4x kuadrat. Nah, 2x kuadrat kan 4x kuadrat, kemudian yang tadi ini kita kalikan dengan 3. 4x kuadrat dikali 3 sama dengan 12x. Nah, lalu 3 kuadrat ini hasilnya 9. Nah, maka hasilnya min 8 per 4x kuadrat ditambah 12x tambah 9. Nah, tadi kan kita sudah dapatkan nilai G aksen X-nya, kita masukkan nilai X-nya itu sama dengan 0.
sama dengan min 8 per 4 kali 0 kuadrat ditambah 12 kali 0 tambah 9. Sehingga hasil yang didapatkan min 8 per 9 nilainya menjadi min 0,8889. Itu tadi yang X sama dengan 0. Lalu jika nilai X sama dengan 1, kita ganti nilai X-nya menjadi 1. Sehingga hasilnya min 8 per 25 sama dengan min 0,32. Sudah kita dapatkan, dan ternyata persamaan ini merupakan konvergen beroscilasi, ya, karena min 1 kurang dari G aksen X, ya. Kedua persamaan ini nilainya min 0,8 dan min 0,32 maksud saya, ya. Jadi ini G aksen X kurang dari 0, maka disebut konvergen beroscilasi. Berarti sama dengan persamaan yang pertama tadi, ya. Kita lanjut ke persamaan yang ketiga. Kita dapatkan rumus Gx-nya sama dengan dalam kurung min 2x kuadrat ditambah 4 per 3. Nah, kita pakai model yang tadi, caranya mencari turunan, ya, sehingga yang kita dapatkan G aksen X ini sama dengan min 2x kuadrat ditambah 4, ini adalah nilai U, dan 3-nya bernilai V. Nilai U aksen sama dengan min 4x dan V aksen sama dengan 0. Masukkan, ya, ke rumus model yang ini. Nilai G aksen X sama dengan min 4x kali 3 dikurang min 2x kuadrat ditambah 4 kali 0 per 3 kuadrat. Hasil yang didapatkan sama dengan G aksen X sama dengan min 12x per 9. Ini bisa disederhanakan lagi menjadi 4x per 3. Itu tadi nilai turunan G aksen X yang ketiga. Lalu apakah kita mengganti nilai X sama dengan 0 jika kita ubah dia ke fungsi X-nya? Nah, min 4 kali 0 per 3 itu hasilnya 0. Kalau dia nilainya 1, maka hasilnya min 1,3333 sampai sekian, tak terhingga, ya. Ini berarti persamaan yang ketiga ini divergen, ya. Berarti persamaan yang ketiga ini tidak kita pakai. Oleh karena itu, yang kita pakai adalah persamaan pertama dan persamaan yang kedua. Dan selanjutnya kita akan mencari persamaannya menggunakan Excel. Ini saya sudah siapkan beberapa tabel-tabelnya. Untuk persamaan yang pertama, kita masukkan nilai X-nya misalkan angka 2, ya. Untuk iterasi yang pertama, kita masukkan rumus SQRT, ya, dalam kurung 4 dikurang 3 kali X, ya. Kita masukkan nilai X bagi 2. Kita enter. Ini hasilnya sama dengan 1. Untuk nilai hampirannya sama dengan absolut nilai X yang sekarang dikurang dengan nilai X yang sebelumnya. Nah, untuk nilai galat toleransi, kita masukkan rumus nilai hampiran kurang dari 0,000001. Ternyata masih false. Kita akan cari lagi. Nilai truenya ada di iterasi yang ke-24. Untuk persamaan yang kedua, kita masukkan rumus nilai 4 dibagi dalam kurung 2 dikali nilai X tambah 3 tutup kurung. Nah, nilainya 0,57 sekian-sekian. Nilai hampirannya absolut nilai X yang sekarang kurang dari X sebelumnya. Nah, berikutnya nilai galat toleransi. Ternyata masih false.
Kita cari mana letak false-nya, letak true-nya. Nah, nilai true-nya ada di iterasi yang ke-15. Lalu untuk persamaan yang ketiga, kita masukkan rumus min 2 dikali nilai X pangkat 2 ditambah 4 bagi 3. Nah, ini nilainya tak terhingga. Nah, nilai galat hampiran ya, X yang tadi dikurang dengan X yang sebelumnya. Kita enter, dan untuk nilai galat hampiran ya, ternyata ini agak jauh ya, masih false. Kita seret ke bawah, ternyata hasilnya nom ya, nom sama sekali ya. Inilah buktinya kalau persamaan ketiga ini divergen ya, jadi nilainya itu tak terhingga. Nah, sedangkan persamaan yang pertama dan yang kedua ini disebut konvergen. Nah, rumusnya ini bisa kita gunakan ya. Jadi persamaan yang ketiga ini tidak bisa kita gunakan karena dia bersifat divergen. Nilainya ini tak terhingga ya, sama seperti yang kita bahas sebelumnya. Oke. Nah, begitulah caranya tadi mencari nilai persamaan menggunakan teknik manual dan juga Excel. Ya, semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya sampaikan, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan maupun perkataan saya yang tidak berkenan pada teman-teman sekalian. Demikian video penjelasan materi dari saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.